Hari ini, siang ini, saya nggak akan sekedar bilang, ayo kita pilih salib begitu ya. Kenapa? Karena rasanya kita sudah cukup terbiasa mendengarkan itu. Ayo pilih salib. Ya. Dan kita sudah tahu sebenarnya kebenaran itu. Kita sudah tahu bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak murah, perlu bayar harga, begitu kan? Karena keselamatan yang diberikan itu memang gratis kita terima pada saat kita percaya, tapi itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Masing-masing dari kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu sejak awal itu sudah memilih cross over comfort, ya kan? Sejak awal, sejak dia masih kecil bahkan dia sudah memilih cross over comfort. Jadi pandangannya itu betul-betul fokus gitu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Pandangan Tuhan Yesus sejak kecil, dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Dan sebagai manusia pandangannya sudah sangat fokus. Dia memilih cross over comfort. Karena dia bisa melihat apa yang paling penting dalam hidup. Kan gitu. Orang akan memilih cross over comfort pada saat dia bisa melihat apa yang paling penting dalam hidup. Dan Tuhan Yesus melihat yang paling penting adalah kehendak Bapa, keselamatan manusia, kemuliaan kekal. Karena itu dia berpikir dengan pola pikir atau logika kerajaan. Bukan pola pikir atau logika dunia. Yang jadi hal adalah yang mau sama-sama kita refleksikan hari ini. Di tengah semua masa lalu mungkin. Di tengah semua kejadian yang kita alami sekarang. Kondisi, keadaan, pergumulan yang kita alami sekarang. Kita bukan tidak tahu bagaimana sebenarnya cara hidup Tuhan Yesus. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mau atau punya pola pikir logika kerajaan untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Atau kita hidup dengan logika kedagingan kita. Karena setiap hari kita pasti mengambil keputusan, bukan? Ya kan? Pasti ambil keputusan. Kita pasti berpikir. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya. Dan Tuhan Yesus juga demikian pada saat dia sebagai manusia. Banyak pertimbangan tentunya. Tapi dia dengan fokus dia memilih cross over comfort. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh dan teoritis. Ya. Jadi cross over comfort. Pertanyaan untuk kita, cross or comfort sekarang. Ya kan? Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang jauh dan teoritis. Dia Tuhan yang dekat, dia Tuhan yang turun. Dia Tuhan yang ikut merasakan. Kita baca di sini Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan, sebab imam besar kita yaitu Tuhan kita yang menyelamatkan kita itu, yang mati di atas kayu salib itu. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dikatakan begitu. Sebaliknya, ia juga telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami, kita alami. Apa yang kita alami sebenarnya, itu Tuhan Yesus juga alami. Dan dalam segala hal, dia telah dicobai sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Dia sudah dicobai, dia sungguh dicobai. Dan dia merasakan tekanan-tekanan dari kondisi, dari manusia, dari begitu banyak orang. Kita bisa membaca Alkitab. Tapi dia tetap memilih cross over comfort dan mempertahankan diri. Tidak berdosa. Karena itu waktu dia berkata ikut aku. Dia bukan minta kita ikut aku dari jauh. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Iya kan? Dia minta kita ikut aku karena dia sudah menjalaninya terlebih dahulu. Jadi ada teladan yang kita punya. Di Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan begini. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Karena pakai pola pikir kerajaan. Bukan pakai pola pikir kedagingan atau dunia.
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi sejak awal Tuhan sudah memutuskan. Kenapa dia memutuskan cross over comfort? Karena dia melihat ada hal yang penting. Orang yang bisa melihat hal yang penting itu akan berani meninggalkan kenyamanan. Betul nggak? Kalau penting pasti berani meninggalkan yang nyaman. Kalau tahu itu penting. Tapi untuk sesuatu yang tidak penting maka kita tidak akan meninggalkan kenyamanan. Kan gitu. Hari ini yang mau sama-sama mengajak kita semua untuk merenungkan adalah bagaimana Tuhan Yesus sejak awal itu sudah tahu bahwa penting keselamatan manusia itu, penting keselamatan kita itu, penting kehidupan kekal itu. Dia tahu mana yang penting sehingga dia mengorbankan atau berani menolak kenyamanan. Dan ini berlaku untuk kita semua, bukan? Ya, berlaku untuk kita semua. Jadi ada logika manusia atau logika kedagingan dan ada juga logika kerajaan. Tuhan Yesus jelas pakai logika kerajaan. Jadi hari ini kita mau mencoba melihat bagaimana logika kerajaan dan logika dunia itu. Logika kerajaan tertulis di sana berkaitan dengan yang penting itu kehendak Bapa. Allah Bapa. Yang penting itu waktunya Bapa. Bukan waktuku. Waktunya Bapa. Yang penting itu keselamatan manusia bagi Tuhan Yesus. Yang penting itu buah yang kekal. Yang penting itu kemuliaan setelah ketaatan. Itu yang penting. Sementara logika kita, logika dunia, logika kedagingan kita, itu melihat kebutuhan kita. Ya kan? Lapar. Pingin ini. Kayak Doraemon kan. Nobita, sorry. Pingin ini, pingin itu. Banyak sekali. Logika dunia juga berkata sakit. Kita memperhatikan sakitnya kita. Kita memperhatikan takutnya kita. Kita memperhatikan penerimaan atau validasi dari orang lain. Kita memperhatikan keberhasilan. Kita memperhatikan kekuasaan power yang kita punya. Kita mempertimbangkan itu dalam banyak hal. Itu logika kedagingan dan logika dunia. Sementara logikanya kerajaan adalah yang penting itu Bapa, kehendak Bapa. Yang penting itu buah yang kekal. Yang penting itu kemuliaan setelah ketaatan. Penting untuk taat. Kenapa begitu? Sebelumnya, kenapa begitu? Karena dia bisa melihat yang penting. Sampai Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 4 ayat 34. Tuhan bilang, ada banyak ya, ini hanya beberapa saja. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi maksudnya aku tidak akan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bahkan dia mengatakan aku melakukan apa yang kulihat dari Bapakku. Betul ya? Bahkan aku mengatakan sesuatu yang aku dengar Bapakku katakan. Gak penting aku itu mau ngomong apa. Yang penting adalah yang Bapakku mau katakan. Itu logikanya kerajaan. Itu logikanya kerajaan. Yohanes 6 ayat 38 misalnya. Juga mengatakan hal yang sama. Tuhan Yesus bilang, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, karena sukacita yang disediakan di hadapannya, aku menanggung salib. Dari awal, sebagai manusia Tuhan tahu mana yang penting. Jadi pertanyaan untuk kita sekarang, apakah kita tahu mana yang penting dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu, apakah kita pakai logika kerajaan atau pakai logika kedagingan kita? Cross over comfort. Orang yang hanya bisa melihat hari ini itu akan memilih comfort. Kalau cuma bisa melihat hari ini. Tetapi orang yang bisa melihat ujung penting yaitu kekekalan itu akan sanggup dan meminta kekuatan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk memilih salib.
Jadi orang yang cuma bisa melihat hari ini itu akan memilih kenyamanan. Jelas lah, cuma hari ini kok. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat jauh ke depan, yang penting sekali itu bisa melihat kekekalan, akan betul-betul minta kekuatan Tuhan untuk memilih cross, salib. Ya, kan sama seperti misalnya orang yang lari maraton gitu ya. Orang yang lari maraton, waktu jauh sekali kan, ya mungkin awal dia bersemangat gitu ya. Tapi setelah, saya bukan pelari ya, jadi saya bukan pelari, disclaimer dulu. Tapi saya bisa membayangkan kalau masih jauh sekali dan tidak kelihatan garis finishnya, itu akan sangat, jadi lemah dan malas gitu. Bisa paham gak ya? Mungkin yang pelari-pelari tidak bisa memahami itu, tapi harusnya sebagian besar itu bisa memahaminya gitu kan. Tapi begitu melihat garis finish, bukankah ada begitu banyak kekuatan yang muncul gitu, ya kan? Kayak energinya tambah besar gitu untuk bisa sampai ke garis finish. Kalau tahu itu finish, itu penting, maka kita akan minta kekuatan Tuhan, kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk bisa mengerjakannya. Selalu begitu. Jadi sekali lagi, orang yang hanya bisa melihat hari ini, orang yang bisa melihat yang penting, itu akan berani menolak kenyamanan. Pasti. Ya. Dan Tuhan Yesus sebagai iman besar, tadi di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan dia bukan dari jauh, tapi dia ikut turun. Dia turut merasakan dan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan dia juga turut dicobai dalam segala hal sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Jadi mari kita sama-sama, saya mau ajak kita merenungkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dan bagaimana dia menghadapinya. Dan ayo kita refleksi bahwa sebenarnya apa yang kita alami sudah dia alami terlebih dahulu. Dan dia menang karena pakai logika kerajaan. Oke. Yang pertama kita ambil di Matius 4. Pencobaan di padang gurun itu merangkum semuanya. Oke. Matius 4. Ayat 2 sampai 4 saya bacakan. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Dia 100% manusia. Dia Tuhan yang turun ke bumi, ke dunia, tapi dia 100% manusia sehingga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan ketakutan, dia merasakan lapar, dia merasakan marah, dia merasakan sedih, dia merasakan semua yang kita rasakan, dia rasakan. Tapi sekali lagi, dia pakai logika kerajaan karena tahu ada yang penting. Dan begitu mengasihi kita. Jadi saya bacakan ulang Matius 4 ayat 2 sampai 4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Gampang kan? Bisa kok. Kau anak Allah, bisa batu jadi roti. Iblis tahu bisa. Oke? Tapi Tuhan menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang digoda sama, yang dibisikkan sama si jahat itu bukan masalah laparnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Bukan laparnya, bukan cuma sekedar ubah batu jadi roti. Dan kita bisa membayangkan di animasinya anak-anak biasanya kan ada yang mengubah batu jadi roti dan batunya itu gede pol gitu. Terus dimakani karena jadi roti besar gitu kan. Yang disasar itu bukan cuma sekedar roti. Tapi godaannya adalah pakai kekuatanmu sendiri untuk memenuhi kebutuhanmu sekarang. Pakai kekuatanmu sendiri. Penuhi kebutuhanmu sekarang di luar jalannya Tuhan. Itu kan yang disasar. Ya kan? Bukan cuma sekedar batu jadi roti. Bisa. Kalau ditawarkan oleh iblis, kalau digoda oleh iblis, itu bisa. Kalau kita digoda oleh iblis, berarti kita bisa. Karena iblis gak mungkin menggoda kita yang gak bisa gitu. Ya kan? Saya digoda untuk menyanyi gitu. Gak mungkin, gagal pasti dia. Ya kan?
Kasihan nanti semua pergi ke dokter THT. Pecah gendang telinga. Kan gitu. Kalau kita digoda oleh iblis, itu artinya kita pasti bisa. Jadi bukan cuma sekedar masalah, jadikan batu masalah roti. Bukan masalah rotinya. Bukan. Tapi dia sedang bilang, kalau dia sedang menggoda, pakai kekuatanmu sendiri untuk memenuhi kebutuhanmu sekarang. Bukan pakai jalannya Tuhan. Terlalu lama. Enggak cepat. Terlalu ribet. Ya kan? Tadi Anton membacakan bagaimana ribetnya aturan-aturan Tuhan. Gitu. Terlalu lama. Sama seperti sekarang. Aku capek gitu loh. Aku capek jadi ya aku boleh kompromi dong. Maka bisikan itu masuk kan. Kompromi saja. Mundur saja. Pergi saja. Tidur saja. Ada tugas. Tapi capek. Gak usah dikerjakan. Suara saya bisa sangat jahat sekali. Gak boleh begitu. Tidak boleh memvalidasi. Iya kan? Aku butuh hiburan gitu misalnya. Aku lagi butuh hiburan. Jadi aku akan mencari, memuaskan diriku dengan hiburan-hiburan yang aku punya. Yang aku bisa lakukan. Kayak tadi yang Sentanu itu scrolling. Kentucky. Mana Tommy? Tommy biasa paling banyak suka makan Kentucky. Kentucky apalah gitu. Ya kan? Beli ini, beli itu. Atau aku lagi gak mau taat. Bisa kok. Dan iblis tahu kita nggak bisa. Iblis tahu bahwa kita bisa tidak taat. Jadi dia bisikkan, gak usah ditaati. Ngapain? Ini loh merugikan. Ini loh tidak menguntungkan. Ya kan? Untuk yang kuliah gitu misalnya. Sudah, gampangan saja. Pakai AI kan selesai gitu. Selesai memang. Kalau pakai AI itu kayak mengubah batu jadi roti gak sih? Ya kan? Ceting langsung jadi roti. Roti tugas selesai. Tapi apakah belajar sesuatu? Ini untuk yang sekolah sama yang kuliah ya. Tidak. Belajar pakai AI-nya. Tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi logika Tuhan adalah kalau kamu tempatnya di situ maka bekerjalah atau belajarlah atau bertindaklah, berpikirlah sesuai dengan tujuan dari posisimu di sana. Kan gitu ya. Tapi kan iblis membisikkan banyak hal. Atau mau cari uang dengan cepat, ada caranya. Saya bukan bisnismen tapi ada banyak sekali cara untuk bisa mencari uang dengan cepat tapi bukan caranya Tuhan. Kan mengubah roti jadi batu itu. Salah. Kok kebalik? Kok malah menyusahkan diri sendiri mengubah roti jadi batu. Mengubah batu jadi roti. Pakai caranya siapa? Pakai caraku. Kenapa? Karena iblis bisa membisikkan. Pakai kekuatanmu. Kamu pintar. Bisa pakai cara seperti ini. Dan kamu butuh. Jadi lakukan. Semua orang melakukan itu. Stay. Gitu misalnya. Stay. Semua orang melakukan itu. Gak apa-apa. Bisa. Tapi bukan caranya Tuhan. Tuhan Yesus digoda itu. Kamu bisa. Ubah. Selesai masalahmu. Ngapain cari yang susah-susah? Selesai. Tapi Tuhan memilih untuk menolak pemuasan diri dengan cepat. Tapi betul-betul memilih ketergantungan kepada kehendak Tuhan. Dia lihat dulu kehendak Tuhan sebenarnya apa. Tapi jadi sulit. Tapi tetap dipilih. Betul Kak? Yohanes 4, 31 sampai 34. Yang tadi ya. Yohanes 4 ayat 34. Tapi murid-muridnya berkata, Rabi makan. Tapi karena begitu dia betul-betul memilih pakai keinginan roh, maka dia langsung ngomong, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, logika kerajaan itu tidak semua yang aku butuhkan sekarang itu boleh aku penuhi dengan caraku sendiri gitu. Itu logika kerajaan. Semua yang aku butuhkan sekarang, tidak semua yang aku butuhkan sekarang itu boleh aku penuhi dengan cara apapun, dengan kekuatanku. Karena logika kerajaan adalah cari kehendak Tuhan. Itu logika kerajaan. Even tidak enak, walaupun tidak enak. Walaupun tidak enak. Cross over comfort. Jadi daging bertanya apa yang paling cepat. Daging akan berusaha untuk mencari, keinginan daging akan berusaha untuk mencari solusi. Apa yang paling cepat untuk melegakan aku ya, yang bisa memenuhi kebutuhanku. Sementara roh akan bertanya, apa yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan daging ketemu sama orang sulit, ditinggal. Keinginan daging, sakit hati sama orang. Orang itu menyakiti kita. Keinginan daging adalah ya bahkan disakiti balik mungkin. Ya kan? Ditinggal, kalau saya tipe yang ditinggal, ada yang tipe menyakiti kembali gitu. Ya kan? Tapi yang roh bertanya adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya untuk saya pribadi saya punya banyak pergumulan untuk memberanikan diri pemberesan atau ngomong, klarifikasi dan banyak hal yang lain. Tiap-tiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi yang jelas adalah apakah pakai logika kerajaan atau pakai logika kedagingan dan dunia. Oke, berikutnya. Keinginan mata dibandingkan dengan hidup oleh iman. Itu di Matius 4, pencobaan berikutnya yang iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus. 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, kemudian memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Termasuk yang ada di dalam Shopee dan Tokopedia dan IG, Reels, Feed, Story. Semua kehebatan-kehebatan dunia yang menakjubkan dan menggiurkan, keren, luar biasa, dan saya pingin itu. Ditawarkan kepada Tuhan Yesus dan dia berkata kepadanya, iblis berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kita juga banyak ditawarkan, bukan? Karena kita melihat dan penuh dengan keinginan mata. Terkait kedagingan ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi yang pertama itu adalah keinginan kedagingan yang tadi. Dan yang kedua adalah keinginan mata. Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Terutama pakai bisikan dan godaan visual. Kebanyakan begitu. Melihat keren, besar, cepat, indah, menguntungkan. Kamu gak mau itu kak? Ya kan? Apalagi sekarang dengan algoritma dari internet kan mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali itu kita cari sesuatu di Google itu langsung ditawarkan. Cari apapun di Google kita lihat 1 detik lebih lama saja itu langsung ditawarkan. Masuk di feednya kita semua. Masuk di tampilan awalnya entah Shopee lah, Tokopedia lah, apapun itu. Langsung masuk semua dan mereka tuh share data satu dengan yang lain loh. Ya, kan salahnya kita waktu ada terms and condition kita langsung ke bawah langsung oke gitu kan. Kan harusnya dibaca satu-satu, tapi siapa yang mau baca begitu banyak gitu kan ya. Tapi mereka itu share satu dengan yang lain datanya semua. Jadi tahu dan hitungannya bukan hitungan minggu lagi, bukan hitungan tahun, bukan hitungan hari, hitungannya sudah real time. Ada satu mahasiswa arsitek yang kemarin dia proposal tugas akhir dan dia mau bikin, karena kami di arsitek kan berarti mendesain sesuatu. Jadi dia menawarkan ada satu teknologi baru bukan kremasi tapi akuamasi. Akuamasi itu saya sendiri gak terlalu paham. Jadi akuamasi itu adalah, bukan bimbingan saya. Akuamasi itu adalah
Itu disclaimer dulu dong, masa bimbingan terus nggak ngerti. Cuma waktu proposal dia sempat ngomong, akuamasi. Akuamasi itu seperti kremasi, tapi kalau kremasi kan dibakar ya pakai api. Yang ini pakai air. Jadi dimasukkan ke dalam air sedemikian rupa sehingga mungkin larut dan bagaimana kayak gitu. Tapi yang pasti waktu dia menjelaskan gitu, saya langsung search di Google. Akuamasi itu apa? Kurang lebih pakai air gitulah. Tahu fit yang ditawarkan di IG berikutnya apa? Fasilitas akuamasi. Luar biasa bukan? Keinginan mata kita itu yang ditawarkan oleh iblis. Coba lihat hidupnya orang itu. Enak loh, dia jalan-jalan ke luar negeri terus. Lihat, dia makan pagi di Jakarta, dia makan siang, itu ada di, mana yang masuk akal ya? Di Singapura gitu misalnya. Kemudian malam dia sudah tidur di Aussie. Wah enak bukan? Enak Paul, pingin? Ditawarkan. Jadi yang timbul iri, timbul kepingin, timbul keinginan karena dilihat di mata. Ih bajunya bagus. Ih dia pakai ini, dia pakai itu. Ih jam tangannya, oh ini begini. Wah ini rumahnya begitu. Wah kok keren banget, ih rambutnya. Terus mulai mengejar platform, mengejar citra. Mengejar popularitas, mulai mengejar yang kelihatan sukses daripada yang sungguh-sungguh benar. Kenapa? Karena mata. Logika kerajaan itu hidup oleh iman, bukan lewat mata. Itu sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Kita perlu hidup dengan iman untuk masa depan. Tuhan sudah janjikan begitu banyak, bukan? Ada banyak sekali janjinya di Tuhan. Tapi karena keinginan mata itu membuat kita khawatir dan membuat kita pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Dan itu membuat kita sebenarnya sedang memilih comfort. Sebenarnya kita sedang memilih kenyamanan. Bahkan kadang-kadang kita bekerja untuk nyaman. Kita melakukan sesuatu untuk kenyamanan tertentu. Entah kenyamanan secara materi, entah kenyamanan secara jiwa, entah kenyamanan secara pikiran. Kita memilih kenyamanan. Padahal logika kerajaan adalah salib. Tuhan Yesus menolak jalan kemegahan itu. Dia memilih kemegahan yang disediakan oleh Bapanya. Dia tahu yang penting. Bahkan di Yohanes 6 ayat 15, itu pada saat Tuhan sedang memberi makan gitu ya. Setelah memberi makan 5.000 orang itu, kemudian banyak orang berbondong-bondong datang. Dan Tuhan Yesus tahu di Yohanes 6 ayat 15 bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Kenapa? Karena bisa kasih makan. Jadi mau dijadikan raja. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa pada akhirnya dia akan jadi raja, tapi bukan dengan cara dijadikan raja prematur seperti itu. Dengan kenyamanan dan dengan semua fasilitas yang diberikan. Tapi dia punya pola pikir kerajaan bahwa dia melihat kehendak Tuhan seperti apa dan dia tahu bahwa kehendak Tuhan adalah dia menjadi raja setelah dia taat. Di atas kayu salib. Untuk menebus kita. Dia tahu yang penting apa. Dia tidak melihat yang sekarang. Dia melihat yang penting besok, yang di depan. Dia melihat yang penting yang di kekekalan. Dia melihat yang penting adalah kehendak Bapanya. Tugas dari Bapanya. Dia memilih itu. Keinginan mata akan berkata, lihat ini yang Doraemon tadi ya. Lihat ini, itu, pingin ini, itu banyak sekali. Dan itu membuat kita pelan-pelan bergeser. Saya pilih nyaman. Saya pilih yang saya inginkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Sementara iman akan berkata, taati Tuhan, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Cross or comfort. Pilihan kita. Kurang 5 menit. Lanjut. Yang ketiga. Antara keangkuhan hidup. Oh my God, saya belum menggantinya. Maafkan saya.
itu adalah keangkuhan hidup dan penyangkalan diri. Iya, saya tahu sisa 5 menit. Enggak usah kasih merah-merah, besar sekali. Keangkuhan hidup dan penyerahan diri. Penyangkalan diri dan penyerahan hak. Keangkuhan hidup dan penyangkalan diri atau penyerahan hak. Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawa dia ke kota suci lalu menempatkan di atas bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu." Dan Tuhan berkata, ada tertulis jangan mencobai manusia. Yang dicobai itu bukan keberanian Tuhan untuk loncat, bukan. Yang dicobai itu bukan itu. Yang iblis sedang berusaha untuk ngomong adalah, kamu punya janjinya Tuhan kan? Jadi kau bisa manfaatkan janjinya Tuhan itu dan paksa Tuhan untuk memenuhi janjinya sesuai rencanamu. Ada banyak pencobaan yang lain yang berkaitan sama itu. Waktu di Taman Getsemani di Lukas 22. Pergumulan antara mengambil cawan salib atau melepaskannya. Karena jelas ada begitu banyak ketakutan sebagai seorang manusia. Bahkan dia berkata, ya Bapakku jika engkau mau, ini saking takutnya sebagai manusia. Jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi dia tetap memilih logika kerajaan karena dia tahu yang penting apa. Ya kan? Dia tidak mencari bagaimana caranya supaya Tuhan memenuhi janjinya dengan caraku. Tuhan berjanji banyak hal untuk kita. Betul ya? Dia berjanji banyak hal untuk kita. Apakah kita akan memaksa Tuhan untuk memenuhi janjinya pakai cara kita? Sehingga kita mungkin terjun untuk melakukan sesuatu yang kemudian, jadi kita terjun dulu baru ngomong Tuhan berkati aku. Tuhan janji berkati lo, Tuhan janji lindungi lo. Jadi bukan mencari dulu tapi Tuhan, jadi tinggal laporan toh. Lapor dan merintah Tuhan untuk menepati janjinya dengan caranya kita sendiri. Itu yang ditawarkan sama iblis. Karena memang Tuhan menjanjikan, kalau iblis ngomong seperti ini berarti dia tahu bahwa Tuhan memang, Allah Bapa akan menjanjikan pada saat Tuhan melompat maka ada yang menatangnya. Dan kita sebenarnya juga dijanjikan banyak hal, ya kan? Tinggal kita mau memaksakan itu atau tidak. Matius 16, Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini bicara tentang keangkuhan hidup. Aku lebih penting. Bahkan Tuhan pun harus ikut aku. Oke, aku lebih penting. Aku harus terlihat benar. Gimana caranya supaya saya terlihat benar gitu di depan orang lain. Bukan apa yang sesungguhnya hidupku alami bersama dengan Tuhan. Aku nggak mau rugi gitu misalnya. Aku nggak mau rugi. Jadi harus pakai caraku. Kalau pakai cara Tuhan ada kemungkinan rugi. Aku tidak mau kehilangan hak saya. Padahal Tuhan suruh kita menyerahkan hak kita. Atau saya mau taat asal saya tetap aman. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Saya mau taat. Logika kerajaan itu adalah bahwa kematangan rohani kita itu bukan waktu kita semakin pandai melindungi diri sendiri. Logika kerajaan itu adalah kematangan rohani itu waktu kita semakin rela menyerahkan hak kita pada Tuhan. Keangkuhan hidup akan berkata, ayo selamatkan dirimu. Gimana caranya supaya tidak malu? Gimana caranya supaya kamu tetap kelihatan keren? Gimana caranya supaya kamu tidak rugi? Keangkuhan diri akan berkata seperti itu untuk kita dalam segala hal. Aspek kehidupan kita. Oke. Tapi Tuhan Yesus bilang, serahkanlah dirimu kepada Bapa. Cari Bapa. Cari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Logika dunia dan logika kerajaan. Logika dunia bilang yang penting aman, cepat, tetap enak. Yang penting gak usah terlalu rugi, yang penting nyaman gitu loh. Gak usah aneh-aneh. Ya kan?
Wes kalau bisa nggak ada pikiran gitu. Nggak ada pikiran gimana caranya ya. Tapi ya itulah gitu ya. Pokoknya mau kelihatan yang baik, pokoknya mau kelihatan keren, pokoknya yang aman-aman saja. Sementara logika kerajaan bilang kehendak Bapakku itu apa? Even itu tidak aman. Waktu Bapakku itu seperti apa? Even itu tidak cepat. Logika kerajaan bilang taatlah meskipun mahal dan rugi. Logika kerajaan bilang bagaimana caranya supaya Kristus yang dimuliakan bukan aku. Logika kerajaan akan bilang bagaimana aku punya buah yang kekal. Bukan cuma melihat yang sekarang. Sekali lagi orang yang bisa melihat yang paling penting itu akan berani menolak yang nyaman. Ini udah tidak bisa sengaja atau gimana? Sorry. Oke. Sudah habis waktunya soalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Saya serius ini. Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu memberikan teladan. Tuhan kasih teladan. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan memilih yang benar. Karena dia bisa melihat yang paling penting. Bukan karena dia tidak bisa merasakan beratnya godaan. Bukan karena dia tidak bisa merasakan takutnya tekanan dan takutnya khawatirnya beratnya salib. Tapi karena dia bisa melihat sesuatu yang jauh lebih penting. Bagaimana dengan kita? Cross over comfort itu bukan artinya cari susah sendiri gitu ya. Bukan. Cross over comfort itu bukan berarti bahwa semua yang enak itu dosa. Enggak, semua yang nyaman itu dosa. Enggak. Bukan seperti itu. Oke. Cross over comfort itu juga bukan bilang istirahat itu salah. Bukan. Enggak. Cross over comfort itu bilang bagaimana kita memilih kehendak Tuhan di atas rasa aman diri. Karena percaya bahwa cara Tuhan lebih benar, lebih dalam, lebih mulia daripada kenyamanan sekarang ini. Itu cross over comfort. Hari ini mau mengajak kita semua untuk tidak mempertanyakan lagi cross atau comfort. Tapi hari ini mari kita sama-sama sadar bahwa kita minta kekuatan Tuhan Allah Roh Kudus yang untuk membuat kita sadar. Karena untuk sadar pun kita tidak bisa. Ya. Minta kekuatan Allah Roh Kudus membuat kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahwa kehendak Bapa itu penting, bahwa menjadi rekan sekerja Allah itu penting, bahwa buah yang kekal itu penting, bahwa ada kemuliaan setelah ketaatan dalam segala hal. Kemudian kita minta Allah Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk mengerjakannya. Bersama-sama, gak bisa sendirian. Bersama-sama. Dalam komunitas, kelompok 120 masing-masing, ayo kita bertumbuh. Memilih cross over comfort. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau hari ini kami mungkin bisa diingatkan ego kami. Bagaimana pola pikir kami, logika yang kami pakai selama ini. Saat ini kami minta kemurahan hati Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan bekerja untuk kami bisa sadar bahwa ada pola pikir, ada logika kerajaan. Buat kami punya kekuatan untuk, berikan kami kekuatan dan kuasa untuk bisa mengerjakan itu. Bisa memilih yang benar. Bisa memilih kehendak Tuhan dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Bisa memilih. Bisa memilih seperti Tuhan Yesus memilih. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan. Tuhan pimpin kami masing-masing. Tuhan yang berkati, berikan kekuatan Allah Roh Kudus yang bekerja. Dan berbicara untuk masing-masing pribadi kami. Makasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.